Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Temukan Aku, namun memasuki part yang ke-6. Jadi kelanjutan ini merupakan kelanjutan dari part-part yang sebelumnya. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Baratna Dewi Lestari. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pagi yang cerah untuk hati yang masih gelisah. Bukan perkara mudah untuk menerima sebuah kenyataan hidup yang harus ditelan layaknya obat. Hari ini semua bangun lebih awal. Sisil, Dinda, dan juga Lydia telah bersiap berangkat ke sekolah. Upacara bendera akan dilaksanakan setengah jam lagi dan mereka kini telah meluncur dengan santai di jalanan desa Mulyo Abadi. Dinda duduk di depan sementara Lydia dan Sisil di belakang. Sisil hanya fokus pada jalanan desa sampai sesuatu menarik perhatiannya. Lihat itu, Lid. Kayaknya rumah itu deh yang dimaksud. Tunjuk Sisil pada sebuah rumah di seberang kanannya. Kayaknya iya deh, horor juga ya. Palas Lydia sedikit menundukkan wajahnya dan mencondongkan tubuhnya ke arah Sisil. Mama sedikit melirik dan bertanya, "Pada lihat apa?" Nggak ada kok, Tan." Lydia spontan menjawab dan kembali pada posisinya semula. Mama hanya tersenyum dan kembali fokus ke jalan, sedangkan Sisil tidak hiraukan Mama sedikit pun. Perjalanan 15 menit telah berlalu. Mereka telah sampai di depan gerbang sekolah Sisil. Sekolah telah ramai dipenuhi para siswa dari pinggir jalan sampai di dalam kelas. "Ya sudah, Tan, kita masuk dulu. Makasih banyak udah diterima dengan baik di keluarga Tante. Seru pokoknya, lain kali main ke rumah gak apa-apa kan, Tan?" Canda Lydia. "Ya gak apa-apa dong, dengan senang hati, Nak." Mama membalas dengan senyum yang sangat manis. "Sekali lagi makasih dan mohon maaf banget ya, Tan, udah ngerepotin." Lydia membalas senyuman itu dan menyalami tangan kanan Mama. "Gak apa-apa, cantik, gak ngerepotin kok." Sisil menggendong tas abu-abunya dan mengambil botol minum. Ia hendak membuka pintu mobil, namun Lydia menarik lengan Sisil dengan pelan dan memberi isyarat dengan mencium tangannya sendiri, kemudian melirik Mama. Sisil kemudian mengernyitkan dahinya dan menyalami Mama dengan terpaksa. Marahnya belum juga berkesudahan, padahal niat Sisil ingin masuk ke sekolah tanpa pamitan. "Ya udah ya, semangat ya belajarnya," teriak Mama dari dalam mobil setelah membuka jendela yang ada di samping Dinda. Lydia juga kemudian melambaikan tangannya. Keduanya menjalankan hari ini seperti biasanya. Upacara kemudian belajar beberapa mata pelajaran. Sisil hari ini bertambah semangat karena ia selalu riang dan menunggu hari untuk belajar matematika. Begitu sukanya dia sampai jika pusing sekalipun, menurutnya matematika adalah penawarnya. Meski demikian, Sisil tetap menyukai pelajaran-pelajaran yang lain. Belajar merupakan bunga dalam hidupnya. Bahkan jika dihabiskan waktu senggangnya untuk belajar, dia akan menerima sepenuh hati. Mama pergi mengantarkan Dinda ke sekolahnya, kemudian pamit melanjutkan perjalanan ke kota untuk mengecek kondisi bisnis Mama di sana. Sisil mau dibawa kemana? "Udah ikut aja, Cak Ayu." Pa menarik halus pergelangan tangan Sisil. "Mbak, kenapa bawa ke sini? Lihat aja," tegas kakek itu. Mirna berlari dengan perutnya yang mulai membesar. Tentu saja sulit baginya membawa tubuh yang kini berbadan dua. Mirna mundur perlahan melawan arah jalan pulang. Setelah ia dibuntuti dari belakang ketika hendak membeli obat nyamuk di warung yang lumayan jauh dari rumah. Kondisi desa memang sepi. Rumah masih begitu jarang. Ada jika pun ada jaraknya berjauhan.
Beberapa obor memang sengaja dinyalakan untuk penerangan jalan. Seorang pria berbaju gelap yang tingginya kurang lebih 1,6 meter tengah membuntuti Mirna. Mirna mulai menyadari pria itu mengikutinya setelah melihat dua bayangan tubuh di kaca jendela rumah warga yang baru saja dilewatinya. Mirna mempercepat langkah dan mulai menepi ke rumah warga. Tapi belum sampai ke daerah pemukiman warga, ia benar-benar telah dikejar. Mirna yang takut berlari semampu yang ia bisa. Bahkan jarak dan juga tempat yang ia tuju tidak jelas arahnya. Sampai Mirna terpaksa bersembunyi di sebuah rumah besar yang sudah tidak ada penghuninya 1 minggu belakangan. Pemilik rumah itu seorang nenek sebatang kara yang meninggal karena sakit. Mirna bersembunyi di rumah itu dengan berharap penuh ada seseorang yang datang ke sini membantunya. "Mau kemana kau pergi, Mirna? Keras kepala kali kau, seperti batu. Cih!" Disemburkannya ludah ke kanan. "Kau salah nyari gara-gara denganku. Dengan kau tidak menjual tanahmu, imbasnya kepadaku. Dasar setan kamu. Tidak berpikir kau hidup orang melarat. Dasar. Sini kau kalau masih kepala batu juga. Sini lawan aku kalau berani. Muak aku lihat orang songong kayak kau. Berpendidikan tapi sangat belagak kau ini. Menasihati pamanku ini itulah. Lihat muka kau aja, aku tidak sudi di dunia ini. Sepertinya kau memang harus mati, tidak berguna. Nyesal juga aku dulu pernah melamarmu. Ah, bego sekali kau." Semua serama pria yang diketahui bernama Syam itu jelas dan terdengar keras keluar. Dan bisa dipastikan Mirna juga mendengar karena berada di ruangan yang sama. Suara hening sejenak memberi rasa yang lega bagi Mirna, dan ternyata semua tidak sesuai harapan Mirna. Ia yang ngos-ngosan memegangi perutnya yang besar sambil bernyanyi. "Nana, sabar ya nak," seperti itu. Mengelus perutnya yang terasa sakit. "Kita keluar ya, sepertinya penjahat itu sudah pergi." Mirna berbicara sendiri. "Bun, jangan bun, awas," teriak Sisil. "Bun, jangan bun, please. Mbah, ayo bantu mbah." Ketika Mirna keluar dari celah antara lemari dan dinding yang sengaja diberi jarak itu, sebuah pisau menancap tepat di bagian perut tengah yang sedikit condong ke kanan. "Ah!" jerit Mirna kesakitan. Tapi mau tidak mau ia harus berlari. Mirna menginjak kaki pria itu lalu memukulnya dengan sebuah kayu yang ditemukannya di samping lemari. Dan pria itu akhirnya menjerit sejenak sambil memegangi pipi kirinya yang dipukul dengan balok kayu itu. Mirna berlari sebisanya dan keluar dari rumah kosong itu. Sampai ketika di depan rumah, ia menemukan sebuah mobil yang ia kenal tengah parkir di halaman. "Ada apa, Mir? Kenapa perut kamu?" tanya Zaki, sepupu Mirna. Ya jelas itu adalah papanya Sisil. "Mas, gak usah banyak nanya, ayo lari dari sini." Mirna begitu menahan sakit. Zaki langsung menggendong Mirna tanpa pikir panjang, kemudian menghidupkan mobilnya dengan cepat. Pria yang bernama Syam itu kini tepat berada di belakang mobil. Bahkan ia lebih cepat dari yang dikira. Kini Syam tepat di jendela mobil bagian supir. Zaki terkejut dan menginjak gas cukup kuat sehingga menabrak keras pohon besar yang ada di seberang rumah kosong itu. "Wah!" Kepala Bunda Mirna dan Papa terbentur keras ketika bagian depan mobil benar-benar menghantam keras pohon yang telah hidup berpuluh-puluh tahun itu. Dan semua itu hanya bisa Sisil saksikan di hadapannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Sisil menangis dan teriak dan menarik tangan mbahnya agar membantu Mirna yang merupakan bundanya dan juga papa yang begitu ia ingin temui langsung untuk berbicara. "Raison, Nduk, gak bisa, Nduk. Kita gak bisa bantu," jawab mbah dengan tenang. Tolong, siapapun tolong bantu bunda dan papa saya," ucapnya terisak.
Di lain sisi, pria yang penuh rasa amarah itu pun kabur dengan membawa pisau yang berlumuran darah di tangannya. Ia membersihkan segala jejak agar ia tidak disangkut pautkan dengan kematian tragis itu. Pria itu mulai tak tampak lagi dalam pandangan Sisil. Biadab kau ya. Sisil kali ini benar-benar murka dan geram. Sampai beberapa waktu, warga mulai berkerumun di daerah itu karena mendapat laporan bahwa terjadi kecelakaan yang cukup parah di desa tersebut. Papa sempat dilarikan ke rumah sakit di kota, namun naas pendarahan di kepala Papa membuatnya tidak tertolong. Nenek begitu syok sampai pingsan beberapa kali, ayah pun demikian. Ayah begitu merasa bersalah karena pada malam tersebut terjadi problem di tempat kuliner milik ayah, sehingga ayah memutuskan untuk berangkat pada malam itu juga. Padahal bunda sudah mencegah ayah pergi. Gak usah, kan ada manajer yang ngurus. Ayah gak usah pergi, kata bunda mencegah. Gak bisa bun, ayah harus pergi, sembari membawa tasnya. Kini kalimat itu adalah kalimat yang paling ayah sesali, bahkan menyebabkan dia stres menyalahkan dirinya sendiri. Ditambah nenek juga menyalahkan kematian putri sematawayangnya pada ayah karena tidak mendengar pinta bunda dan tidak bisa menjaganya dengan baik. Bisa dipastikan rasa terpukul nenek karena bayi yang dikandung juga ikut meninggal dalam kandungan bunda. Sisil terduduk lemah saat melihat kejadian itu di hadapannya langsung. Tidak terkira rasa sakitnya membuat ibu kandung sendiri mati sia-sia di depan matanya. Bunda, Dede, Papa, maafin Sisil, gak bisa bantu kalian. Ia menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba kakek itu menutup mata Sisil beberapa waktu, dan kini ia masuk ke dimensi yang berbeda dan waktu yang berbeda pula. Udara tampak berwarna hitam putih seperti sebuah cuplikan foto yang diabadikan pada kamera masa lalu. Udah jangan nangis, lihat ini. Apa mbah? Tanya Sisil dengan memutar kepalanya 45 derajat. Itu, tunjuknya pada rumah yang tidak asing bagi Sisil. Malam yang hening, suara jangkrik dari rerumputan itu menambah hawa sunyi di desa Mulyo Abadi. Namun seketika berubah ketika suara dari arah barat rumah mereka terdengar riuh. Gerombolan manusia penuh amarah membawa obor yang membara, semakin memanaskan suasana seketika. Tidak sempat terhitung jumlah kepala di tempat itu. Yang jelas tidak ada lagi yang berkepala dingin. Birna, Dodi, keluar kalian. Keluar kalian, dasar kepala batu. Woi, lepasin aja tanah kalian. Tenang, semuanya tenang, ujar kepala desa. Sumpah serapa berkeluaran dari mulut para warga. Sepertinya tidak ada lagi kata-kata buruk yang tidak mereka ucapkan. Nenek, ayah, dan juga bunda keluar dari rumah setelah mendengar suara gaduh. Meski khawatir diamuk warga, mau tidak mau semuanya harus mereka hadapi dengan hati yang tenang. Bunda berjalan pelan sambil memegangi perutnya yang mulai tampak menonjol. Ayah dan juga nenek berjalan bersamaan dengan bunda. Ketiganya kini mereka telah ada di hadapan para warga. Ayah sedikit lebih maju posisinya daripada nenek dan juga bunda. Ada apa ini rame-rame? Jual saja tanah kalian untuk kesejahteraan warga desa ini. Benar, jual saja. Warga lebih sejahtera kalau pertambangan itu masuk ke sini. Benar kan semuanya? Ya, betul. Kalian jual saja. Cuma kalian doang yang membangkang. Suara itu saling berbalas-balasan, tidak memberi jeda bagi keluarga yang tengah diintimidasi itu berbicara. Tenang, semua tenang. Biarkan kami berbicara dulu. Geram bunda dengan mengisyaratkan tangan kanannya ke atas. Suara warga mulai redup dan memberi sedikit ruang rongga untuk mengeluarkan alasan logis bunda untuk berbicara. Maaf sebelumnya, telah membuat bapak atau ibu jadi repot-repot untuk berkunjung ke rumah Mirna dalam keadaan seperti ini.
Nuwun sewu Jih. Begini Pak Bu, pertama tanah itu telah menjadi hak saya pastinya. Meski baru-baru ini hal itu terbukti dengan adanya sertifikat tanah yang jelas legal dari pemerintah untuk saya. Pasti Bapak, Ibu juga tahu kan? Tahu itu kan semuanya? Bapak Kepala Desa juga tahu itu kan? Semuanya saling pandang atas penjelasan Bunda itu, entah apa saja yang mereka bisikan satu sama lain. Nah, tentu saya ada hak pula untuk tanah itu selagi saya tidak melanggar yang mengharuskan saya melepaskan tanah itu. Apa saya menyerahkan tanah itu kepada pemerintah hingga pindah haknya? Tidak. Saya terlantarkan saja tanah itu. Tidak kan? Saya mengurusnya dengan baik. Apakah saya memindahkan hak milik saya atau status kewarganegaraan saya bukan Indonesia, bukan warga desa Mulyo Abadi? Begitu Pak. Semua masih terhening diam sampai satu suara memecah keheningan. Lah kamu sama suamimu menyusahkan warga sini Mirna. Warga juga butuh uang untuk hidup. Ya dengan cara dijual. Lagian warga untung 2 kali lipat juga kan? Ucap seorang pria yang itu ternyata adalah Syam. Iya betul, balas 2 atau 3 orang warga. Jadi begini Pak Bu, bukan kami keras kepala pengen menyusahkan Bapak Ibu. Namun jika kita jual tanah perkebunan dan diganti dengan pertambangan, banyak kerugiannya Pak Bu. Hitunglah jangka panjang, jati kian langka, dan pastinya harga semakin membahagiakan. Justru perlu kita budidayakan. Meski pada akhirnya enggak mahal, setidaknya ia jelas menghasilkan secara stabil, yang mana hasilnya akan membantu penghidupan kita. Kita dapat menggantungkan hidup sampai anak kita dewasa nanti, setidaknya berbelas-belas tahun ke depan. Jelas Bunda. Lagian jika tanahnya dijual sekarang, oke, tanah laku 2 kali lipat. Setelah itu mau gimana cari nafkah? Ibu bapak perlu memikirkan itu. Ditambah efek pertambangan itu juga akan merusak alam kita yang asri. Wisatawan bisa saja tertarik ke sini bila kita olah desa ini menarik dan menyenangkan. Sedangkan jika pertambangan masuk, mereka banyak untung, kita yang banyak rugi. Tanah desa kita tercinta malah dimiliki oleh orang luar. Sungai kita keruh, udara tidak asri lagi. Lubung bekas pertambangan bakal ada di mana-mana. Dan ujungnya kita sulit menemukan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Tambah ayah. Hal itu yang mendasari saya untuk mempertahankan tanah saya, bukan karena keegoisan, tapi lebih pada demi kepentingan bersama. Setiap saya menjelaskan selalu dipotong, tidak dipercaya, dan saya harus bagaimana menyikapi hal ini kecuali diam. Timbal Bunda. Apaan itu omong kosong, bullshit itu semua. Hasut Syam pada kala itu. Iya juga sih ya, aku gak mikirin ke situ tahu. Ya si Sam itu gak paham bahasa manusia kali ya. Udah dijelasin panjang malah masih ngegas. Suara mulai riuh dengan bisikan mereka masing-masing. Banyak pula yang merasa bersalah menerima ajakan untuk berbondong-bondong melawan ketidakadilan. Padahal mereka tidak paham apapun tentang yang mereka tuntut. Entah siapa yang pertama kali mengusulkan hal ini, tapi tetap saja kepala desa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan warganya. Dan hal ini ia disetujui dengan sadar. Maaf telah mengganggu waktunya dan juga menuduh kalian yang tidak-tidak. Bagaimanapun kejadian ini adalah tanggung jawab saya selaku kepala desa. Saya kurang bijak memikirkan semuanya dan begitu mudah terhasut. Maaf sebelumnya tidak mendengarkan kalian. Mungkin ini bisa kita pertimbangkan dan mencari solusi untuk meningkatkan ekonomi warga. Mohon bantuannya juga ya Pak, Bu. Sesal kepala desa. Sisil hanya terdiam di seberang halaman rumah. Tangisnya sedikit berkurang mendapati hal ini, sedangkan mbahnya berdiri tenang dengan wajah pucat. Sisil kecil ternyata mengintip dari jendela rumah. Ia terbangun karena suara gaduh yang mengganggu mimpi-mimpinya. Bunda, nenek dan ayah hanya tersenyum teduh.
Sebenarnya, nenek begitu khawatir jika sampai di antara warga ada yang membawa senjata tajam untuk mencelakai putrinya. Sejak tadi nenek tidak lepas pandangan pada per orang dari warga itu. Sampai satu titik ia begitu kecewa ketika sahabatnya sendiri juga ikut dalam pengepungan rumah mereka tersebut. Ami, bisa-bisanya dia juga ingin menjatuhkan putriku, batin nenek. Ya sudah, kami pamit ya Pak, Bu. Maaf sekali lagi. Dengan kedua tangannya yang disatukan sejajar dengan dada. Yuk pulang semuanya. Teriak beberapa warga. Lihat saja nanti, ucap seorang pria di barisan belakang. Ya siapa lagi kalau bukan Syam. Dan suara itu tertangkap oleh pendengaran Sisil. Benci banget aku lihat orang itu tuh, liriknya. Ijah, panggil nenek Aminah dengan wajah khawatir. Udah yuk masuk. Oh itu Sisil juga kebangun, ujar nenek pada bunda dan ayah. Ketiganya meninggalkan nenek Aminah seorang diri. Bu, kenapa gak diajak masuk bibinya? Keluh bunda. Lah ya rapopo, biarin aja. Dengan logat Jawanya. Ya ampun, kasihan nenek Aminah, kata Sisil. Nenek Aminah menunduk lesu. Ia tidak bisa berbuat apa-apa kini dan juga memutuskan untuk pulang saja. Bah, berarti ini kejadian sebelum bunda hampir dibunuh ya? Tanyanya dengan hati yang berat. Iya, tepatnya 2 malam sebelum kejadian itu. Kamu sudah tahu kan semuanya kenapa bisa terjadi sekarang. Kamu gak boleh egois gitu. Nenek dan mamamu pasti ada alasan untuk menyembunyikan ini semua. Iya, Sisil paham. Tapi ada satu pertanyaan Sisil. Sisil pasrah dengan keadaan. Apa itu? Tanya Mbak menunduk melihat ekspresi tulus Sisil itu. Kenapa saat itu Papa bisa tahu Bunda ada di rumah kosong itu? Mbak diam dan tidak menggubris pertanyaan Sisil. Pandangannya kosong melihat ke rumah berbahan kayu klasik itu. Bah, panggil Sisil. Bah, kok diam aja Mbah? Bah, teriak Sisil sambil menarik tangan pria tua itu. Apa? Kakek tua itu melihat ke arah Sisil dan mendekatkan wajahnya yang sangat hancur. Suaranya begitu menyakitkan ke dalam telinga, begitu buruk saat itu untuk menceritakan kondisi sosok yang ada di hadapan Sisil. Seketika itu Sisil terbangun dari tidurnya. Badannya penuh dengan keringat yang cukup lengket, tubuhnya pun ikut lemas seperti berjalan jauh. Astagfirullah, kaget banget. Ia terduduk kemudian minum air putih yang telah disediakannya semalam. Ngeri, jadi ini semua jawabannya, batin Sisil. Aneh, ini semua mimpi tapi terasa nyata. Seperti aku ada di situ gitu. Sisil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan berkumandang dari segala penjuru. Sisil sadar bahwa sekarang telah masuk waktu subuh. Sisil memutuskan untuk mandi lebih awal dari yang lain karena belum ada satupun yang bangun di rumah. Sisil bergegas membawa handuknya dan menuruni anak tangga menuju kamar mandi. Semuanya masih dalam keadaan gelap, sehingga Sisil harus menghidupkan satu persatu lampu ruangan. Sisil kini sudah berada di ruang dapur. Ia berjalan santai menuju kamar mandi. Ketika hendak masuk ke kamar mandi, ujung bola matanya menyorot sesuatu yang ada di sebelah kanan tubuhnya, tepatnya berada di salah satu sisi dapur. Sisil yang penasaran menoleh dan benar saja ada sesuatu di sana yang jaraknya hanya 5 langkah dari posisi ia berdiri kini. Astaga, adik siapa? Tanya Sisil lalu sambil melangkahkan kakinya pada sosok yang bertubuh kecil dengan rambut pendek yang berwarna hitam mengkilap. Laki-laki kecil itu menoleh. Ini adik kak, ujarnya dengan wajah yang begitu pucat. Seketika Sisil berteriak kaget dan terduduk lemas. Sisil kini tengah merapatkan matanya yang indah di balik kedua telapak tangannya. Tubuhnya gemetar hebat, kaki terasa tidak bertulang dan kini rasa itu mulai menyerang tulang belakangnya. Sil,
Seseorang datang dari belakang dan menepuk pundaknya yang hampir menyatu dengan lantai dapur dan sejajar dengan kakinya yang sudah tidak berdaya. "Ah!" Sisil tersentak kaget. Kamu kenapa, Nduk?" tanya nenek. Itu tunjuknya pada sudut dapur yang masih dengan mata tertutup. "Ada apa?" "Gak ada apa-apa di situ," tutur nenek. Sisil sedikit menurunkan tangan yang menutupi matanya dengan perlahan dan benar tidak ada sosok apapun di sana. "Ya sudah kalau gitu, Nek." Sisil mencoba berdiri dan seolah ia berani. "Beneran gak ada apa-apa? Gak ada apa-apa kan?" "Gak kenapa-napa, Nek." Ia lanjut masuk ke kamar mandi. Pagi itu Sisil pergi ke sekolah seperti biasanya dengan semangat belajar yang tinggi. Ditambah lagi kini dia punya sahabat yang mengerti dan menerima Sisil apa adanya bahkan ketika susah. Dengan senang hati hari-harinya dijalani. Sisil sedikit lega setelah mimpinya semalam karena jawaban-jawaban dari segala teka-teki itu mulai terjawab. Mama tersenyum tulus. Sisil langsung menyalami Mama tanpa diminta siapapun. Janjinya semalam mengharuskan dan membuat ia lebih berlapang dada. Meski belum sepenuhnya menerima kebenaran itu ataupun kebohongan Mama yang dianggap ibu kandungnya sendiri. "Semangat belajarnya ya, Kak," teriak Mama dari jendela. "Iya, Mah," balasnya dengan sedikit tersenyum. Namun senyum dari Sisil itu memberi rasa bahagia buat Mama. Tidak sengaja air matanya menetes. "Mama nangis?" tanya Dinda yang berusaha pindah ke kursi depan. "Enggak kok sayang." Mama tersenyum haru. Terasa rindu yang amat dalam di hati Mama. Beberapa hari saja tidak berbicara dengan Sisil, hatinya terasa hambar. Tidak terbayang jika Sisil benar-benar tidak ada di sisinya lagi. Mungkin tiada gunanya hidup. Begitulah gambaran rasa cinta Mama pada Sisil. Bau kemenyan yang dibakar dan beberapa jenis bunga-bungaan telah menyerbak di depan rumah megah yang kosong itu. Tepatnya di bawah pohon besar tempat meninggalnya Bunda dan Papa. Sudah 11 tahun setelah kejadian itu, ritual pembersihan dengan darah kambing terus dijalankan dengan harapan ketenangan Bunda. Hampir semua warga ikut dalam kegiatan itu. Kambing yang akan dikurbankan juga telah disiapkan dan kini sudah dimulai dengan doa-doa. Tentu saja nenek tidak ikut. Tidak masuk akal baginya Mirna Gentayangan. Nenek yakin Mirna dan anaknya sudah tenang di sana. Dia tidak peduli sedikit pun warga desa berbuat seperti itu, meski sejujurnya ritual yang mereka lakukan tentunya menyakiti nenek. Entah apa yang ada di otak mereka. Sisil yang tidak tahu ritual itu dilaksanakan malam ini tengah asik di kamar bersama Dinda. Mereka bermain ludo dengan riang. Keduanya telah belajar dan mengerjakan tugas selepas sekolah tadi. Jadi keduanya kini tengah bersantai. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terus nantikan part yang selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan menyalakan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini juga. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini dan juga kelanjutan cerita ini tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.